Halo semuanya para penonton channel Jago Ngora dimanapun kalian berada. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, karena kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Cu episode ke-35. Dan seperti biasa, budayakan like dulu sebelum menonton, karena pada episode kali ini akan kembali menampilkan metode kultivasi ganda. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah Kim Eng Di menghajar gua Xiao Yipeng dan para bawahannya karena dia berencana untuk menghabisi Chu Xiu yang dia anggap merebut gelar sebagai putra suci Taisu darinya, dan sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, gua Xiao Yipeng berkata, "Master, aku tahu aku memang telah melakukan kesalahan yang besar. Aku harap Master mau berbelas kasih dan mengampuni kami." Meskipun dia adalah salah satu murid Gunung Yunxia, tapi perbuatan gua Xiao Yipeng telah membuat Kim Eng Di merasa sangat marah dan berkata, "Dasar murid tidak berguna, apa kau pikir aku tidak tahu dengan semua yang telah kau lakukan kepada Chu Xiu? Yang pertama kau menghasut Jian Lingyun untuk menghancurkan meridiannya. Lalu kau mengirimkan orang untuk menghabisinya saat berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Dan sekarang kau bersekongkol dengan tikus dari masyarakat naga untuk menghabisinya." Kim Eng Di pun menatap gua Xiao Yipeng dengan tatapan mata yang hina dan kembali berkata, "Bukannya aku tidak memberimu kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahanmu, tapi kau tidak pandai untuk memanfaatkan belas kasihan yang telah aku berikan kepadamu." Tentu saja, wajah gua Xiao Yipeng pun langsung berubah menjadi pucat setelah Kim Eng Di berkata seperti itu kepadanya, dan sambil mengeluarkan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, dia berkata, "Master, apakah kau akan menghabisiku demi membela Chu Xiu? Tolong pertimbangkan kembali setelah semua pencapaian yang telah aku raih untuk Gunung Yunxia." Tapi Kim Eng Di hanya diam saja, meskipun gua Xiao Yipeng terus memohon ampunan kepadanya. Dan tentu saja gua Xiao Yipeng tidak bisa melawan Kim Eng Di yang merupakan masternya sendiri. Ditambah lagi ketiga bawahannya telah berhasil dikalahkan dan tergeletak begitu saja di sana. Dengan wajah yang terlihat sangat putus asa karena tidak bisa menerima kenyataan yang ada, gua Xiao Yipeng pun berkata, "Chu Xiu si pecundang itu, dia baru menjadi seorang murid senior di Gunung Yunxia selama 30 tahun. Tapi kenapa dia bisa diangkat sebagai putra suci Taisu? Sedangkan aku adalah seorang murid sejati di Gunung Yunxia. Master, apakah kau tidak pernah melihat perjuanganku selama ini?" Kim Eng Di pun bertanya kepadanya, "Jawab aku, apakah di dalam hatimu posisi sebagai kakak senior itu sangat penting?" Gua Xiao Yipeng menjawab, "Tentu saja bagiku itu sangatlah penting, karena dengan menjadi kakak senior dan juga putra suci Taisu, aku bisa menjadi lebih kuat dari sekarang untuk membalaskan dendam dari kedua orang tuaku." Tanpa terasa air mata pun mengalir dari mata gua Xiao Yipeng dan kembali berkata, "Master, kenapa kau begitu baik kepada Chu Xiu? Meskipun dia adalah seorang pecundang, aku harus memberikan posisi sebagai kakak senior Gunung Yunxia kepadanya atas perintah darimu." Lalu Kim Eng Di pun membayangkan saat menyelamatkan Chu Xiu waktu kecil dan berkata, "Saat aku berlatih dan pergi ke pengasingan di kerajaan Tianqi, tiba-tiba saja iblis dan manusia barbar menyerang desa Kisan. Kedua orang tua Chu Xiu adalah pemimpin yang bertugas di sana. Mereka adalah pasangan suami istri yang baik hati dan berhasil mengevakuasi semua warga desa. Meskipun pada akhirnya nyawa mereka berdua tidak bisa diselamatkan. Karena hutang budiku kepada orang tua Chu Xiu itu, jadi aku menjadikannya sebagai murid senior di Gunung Yunxia." Setelah mendengar alasan dari Kim Eng Di, gua Xiao Yipeng malah tertawa dengan sangat keras dan berkata, "Hahaha. Ternyata semua itu adalah untuk membalas hutang budi kepada kedua orang tua Chu Xiu. Jadi aku tidaklah kalah dibandingkan dengan Chu Xiu." Kim Eng Di menjawab, "Kau telah kehilangan kewibawaanmu sendiri karena apapun yang terjadi, kau tidak boleh merugikan orang lain hanya demi kepentinganmu sendiri." Dengan tatapan mata yang terlihat kosong, gua Xiao Yipeng sudah seperti orang gila. Dia kembali berkata, "Master, akulah yang merasa sangat kasihan kepada Chu Xiu. Tolong sampaikan pesanku kepadanya. Kalau keluarga Ouyang di Dongzhou memiliki salah satu dari 9 rahasia Jezimi. Kemudian, karena kesalahannya sudah tidak bisa dimaafkan, gua Xiao Yipeng pun melakukan harakiri dengan menusuk jantungnya sendiri menggunakan tangannya, sehingga pembuluh darahnya pun langsung meledak dan mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak di sana, yang membuat gua Xiao Yipeng langsung tewas seketika." Melihat salah satu muridnya yang berbakat tewas di hadapannya sendiri, Kim Eng Di pun hanya menyesalkan atas jalan salah yang telah dipilih oleh gua Xiao Yipeng untuk menjadi lebih kuat, dan hanya memejamkan matanya tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Chu Xiu yang memperhatikan semuanya dari belakang, dia melihat ke arah mayat gua Xiao Yipeng dan berkata di dalam hatinya,
Dia lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri, tapi berdasarkan dengan temperamen yang dimiliki oleh Master, dia tidak akan sampai menghabisinya atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh gua Xiao Yipeng. Tapi sudahlah, aku akan bertanya kepada Master sendiri pada malam ini. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan setelah sempat terhenti akibat ulah dari gua Xiao Yipeng di tengah jalan, dan sampai akhirnya Chu Xiu dan juga yang lainnya sampai di kota Qingmeng. Sesampainya di sana, mereka langsung pergi ke penginapan untuk makan dan beristirahat, di mana terlihat Ziyue dan kedua pelayannya tertawa terbahak-bahak melihat kekonyolan Jitaimei yang bernyanyi di atas meja karena mereka tidak mengetahui dengan kejadian yang baru saja terjadi saat di perjalanan. Chu Xiu pun duduk di meja yang berbeda dengan yang lainnya untuk merenungkan kejadian yang terjadi pada hari ini, dan sambil menuangkan teh dia berkata di dalam hatinya, "Setelah aku bertemu dengan Penatua Mo di kota Qingmeng ini, dia mengatakan kepadaku kalau tidak ada aktivitas dari klien iblis dalam skala besar. Hanya ada beberapa iblis harimau tingkat rendah saja yang muncul di sekitar sini." Chu Xiu pun meminum tehnya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Penduduk kota menyebarluaskan rumor ini yang membuat keadaan terdengar seperti sangat mengerikan. Aku sempat merasa khawatir kalau ini bukan ulah yang direncanakan oleh gua Xiao Yipeng yang bertujuan untuk memisahkanku dengan Penatua Mo. Tapi dia tidak menyangka kalau Master akan tiba-tiba muncul di sana." Lalu Chu Xiu menoleh ke arah pintu karena mendengar suara seseorang yang masuk ke dalam sana dan kembali berkata di dalam hatinya, "Oh, ternyata Master baru datang ke sini." Melihat Kim Mengdi yang baru saja datang ke sana, Chu Xiu pun langsung berdiri untuk menyambutnya karena Kim Mengdi terlihat tidak seperti biasanya setelah tewasnya gua Xiao Yipeng yang merupakan salah satu muridnya di Gunung Yunxia. Chu Xiu pun langsung menghampiri Kim Mengdi dan langsung memegang tangannya lalu berkata, "Master, kenapa wajahmu terlihat sangat murung seperti itu? Apakah suasana hatimu sedang buruk?" Dengan wajah yang terlihat sangat sedih, Kim Mengdi pun menatap Chu Xiu dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa memaafkan tindakan dari gua Xiao Yipeng, tapi aku merasa sedih setelah dia mengakhiri hidupnya sendiri untuk menebus semua kesalahannya selama ini." Meskipun Chu Xiu sudah mengetahui apa yang telah terjadi, dia berpura-pura tidak mengetahuinya dan berkata, "Master, kenapa adik junior kedua tiba-tiba terjatuh seperti itu? Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya?" Dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Player, Anda memang seorang dewa iblis tua yang sangat licik yang berpura-pura menjadi daun teh muda." Kim Mengdi pun langsung berjalan pergi melewati Chu Xiu untuk duduk di sebelah meja. Dia berkata, "Ceritanya panjang, jadi aku akan memberitahumu nanti. Tapi sebelum dia meninggal, dia berpesan kepadaku untuk menyampaikannya kepadamu. Kalau keluarga Ouyang di Dongzhou yang merupakan musuh gua Xiao Yipeng memiliki salah satu dari 9 rahasia legendaris Zezimi." Mendengar itu, Chu Xiu pun langsung tersenyum, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Xiu berkata di dalam hatinya, "Dasar bocah ini, sebelum dia mati dia berniat menghabisiku. Tapi apakah sekarang aku harus masuk ke dalam perangkapnya untuk mendapatkan salah satu dari 9 rahasia Zezimi?" Kim Mengdi pun duduk dan mengambil cangkir teh yang sudah tersedia di sana. Dia berkata, "Setelah kau mengetahuinya, apakah kau akan pergi ke tempat keluarga Ouyang di Dongzhou untuk mencurinya?" Bukannya menjawab pertanyaan dari Kim Mengdi kepadanya, Chu Xiu malah langsung menyosor Kim Mengdi yang membuatnya merasa sangat terkejut karena tiba-tiba saja Chu Xiu melakukan hal itu kepadanya. Setelah menyosor Kim Mengdi, Chu Xiu kembali berakting. Dia berkata, "Karena keluarga Ouyang di Dongzhou adalah musuh dari adik junior kedua, aku Chu Xiu sebagai kakak seniornya akan membalaskan dendam untuknya. Karena sekarang adik junior kedua telah tiada, jadi aku sebagai kakak seniornya harus membalaskan dendam untuknya." Lalu Chu Xiu teringat dengan awal mulanya mereka menjadi saudara seperguruan dan menggoda Kim Mengdi dengan berkata, "Siapa orangnya yang telah membuat kami berdua menjadi sahabat dan saudara seperguruan yang sangat akrab? Diam kau, aku tidak menemukan satupun kebenaran dari semua perkataan yang baru kau katakan itu kepadaku," ucap Kim Mengdi dengan tatapan mata yang sinis setelah Chu Xiu berkata seperti itu kepadanya. Melihat Kim Mengdi yang meragukan perkataannya, Chu Xiu langsung memeluk pinggang Kim Mengdi dan sambil memegang tangannya Chu Xiu berkata, "Itu tidaklah benar. Jika aku mengatakan menginginkan tubuhmu, itu artinya aku benar-benar ingin menggabresmu." Kim Mengdi yang merasa kesal pun berkata, "Diam kau murid pengkhianat, beraninya kau berkata seperti itu kepadaku di tempat umum seperti ini. Dan jangan menekan bagian perutku dengan keras seperti itu." Mendengar perkataan dari Kim Mengdi, Chu Xiu yang tidak mengetahui maksud dia berkata seperti itu kepadanya,
langsung memasukkan jarinya ke dalam selah ikat pinggang milik Kim Mengdi dan berkata, "Master, aku merasakan denyutan di perutmu. Apakah kau sudah merasa birahi saat disentuh olehku?" Wajah Kim Mengdi pun langsung berubah menjadi merah setelah Cusiu meraba-raba perutnya dan menepis tangan Cusiu sambil berkata, "Dasar murid pengkhianat, berhenti berkata omong kosong seperti itu dan cepat singkirkan tanganmu dari pinggangku ini." Lalu Kim Mengdi menyilangkan kedua tangannya dan mengubah topik pembicaraan ke topik semula. Dia berkata, "Apakah kau akan benar-benar pergi ke tempat keluarga Ouyang di Dongzu? Keluarga itu memiliki 2 orang yang mendapatkan gelar sebagai orang suci, jadi mereka tidak bisa dianggap remeh. Tanpa bantuan dari wilayah Tanah Suci akan sulit untuk menghadapi mereka." Cusiu menjawab, "Itu tidak perlu karena aku memiliki metodeku sendiri untuk menghadapi mereka." Karena birahinya sudah memuncak, Cusiu pun mengeluarkan sebuah kitab yang dia simpan di balik bajunya untuk melancarkan rencana busuknya terhadap Kim Mengdi. Kemudian, Cusiu mengajak Kim Mengdi pergi dari sana secara paksa dengan alasan untuk belajar seni bela diri dari kitab yang dikeluarkan olehnya dan berkata, "Master, sekarang sudah waktunya untuk kembali mengajari muridmu tentang teknik kultivasi yang tertulis di dalam kitab ini. Dasar murid pengkhianat, cepat lepaskan tanganmu. Sebenarnya, kau mau membawaku kemana?" ucap Kim Mengdi yang diseret oleh Cusiu keluar dari sana. Rupanya, Cusiu langsung membawa Kim Mengdi ke dalam kamar penginapan dan menghempaskannya ke ranjang dengan posisi nungging untuk mempraktekkan teknik yang tertulis di dalam kitab yang dibawa olehnya, yang ternyata isi kitab itu adalah kumpulan tentang berbagai gaya kultivasi ganda yang sangat meresahkan. Kemudian, Cusiu menjentikan jarinya untuk memasang arai kedap suara di kamar penginapan itu, dan wajah Kim Mengdi pun sudah terlihat sangat birahi setelah merasakan ada benda tumpul yang digesekkan oleh Cusiu di pantatnya. Lalu, karena Cusiu sudah tidak kuat lagi menahan birahinya lebih lama lagi, Cusiu langsung menggabres Kim Mengdi tanpa membuka bajunya terlebih dahulu dan hanya membuka sedikit resleting di celananya, sehingga Kim Mengdi langsung menjerit keenakan dengan sangat keras tanpa harus merasa takut ada orang lain yang mendengarnya. Karena pada kultivasi ganda sebelumnya, Cusiu belum sempat melampiaskan nafsu birahinya, jadi pada malam ini Cusiu menggabres Kim Mengdi dengan sangat brutal, sebagai ganti dari malam sebelumnya yang sempat tertunda akibat munculnya bencana petir. Tapi setelah Cusiu menggabresnya, dia malah terus-menerus menjerit keenakan tanpa henti setiap kali Cusiu melancarkan aksi bejatnya itu. Tanpa terasa, pagi hari pun tiba setelah Cusiu melampiaskan nafsu birahinya kepada Kim Mengdi semalaman, dan pada kultivasi ganda kali ini Cusiu merasa sangat puas. Terlihat di sana Cusiu yang membuka jendela kamarnya dengan wajah yang berseri dan tidak seperti malam sebelumnya, di mana saat itu wajah Cusiu terlihat sangat kelelahan akibat merasa frustasi saat tidak jadi berkultivasi ganda dengan Kim Mengdi. Sambil menghirup udara pagi yang segar, Cusiu pun berkata di dalam hatinya, "Setelah mencoba beberapa gaya kultivasi ganda dengan master, aku merasa hidup ini terasa sangat menyenangkan, dan untuk kedepannya, aku ingin mencoba berbagai macam teknik kultivasi ganda yang baru." Kemudian, sama seperti hari sebelumnya, datang Ziyue yang menghampiri kamar penginapan Cusiu dan langsung memberikan ucapan salam kepadanya. Dia berkata, "Selamat pagi yang mulia putra suci Taisu, wajahmu terlihat sangat ceria sekali. Sepertinya malam tadi kau tidur dengan nyenyak. Aku datang ke sini untuk menjemputmu karena kita akan melakukan perjalanan 1 hari lagi untuk sampai ke kota Daming." Cusiu menjawab, "Selamat pagi kalian semua. Baiklah, aku akan ganti baju dulu sebentar." Sementara itu di gerbang perbatasan, terlihat banyak prajurit yang sedang berkumpul di depan pintu gerbang karena keamanan di sana sangatlah ketat. Terlihat para prajurit dengan senjata lengkap serta memakai armor di sekujur tubuhnya itu yang membuat siapapun ketika melihatnya akan merasa menjadi gentar. Kemudian, kereta kuda terbang yang ditumpangi oleh Cusiu pun sampai di sana, di mana mereka langsung disambut oleh seseorang yang merupakan pemimpin dari para prajurit yang bertugas di pintu gerbang perbatasan. Orang itu adalah putra tertua dari kerajaan utara kota Daming yang bernama Zhu Yunpei. Dia berkata, "Aku adalah Zhu Yunpei, putra tertua dari kerajaan utara kota Daming. Atas nama ayahku, aku menyambut kedatangan yang mulia putra suci Taisu." Tapi Ziyue terlihat tidak senang melihat kakaknya itu dan berkata di dalam hatinya, "Kenapa kakak kedua tidak mengirimkan perwakilan dari keluarga kerajaan untuk menyambut yang mulia putra suci Taisu dan malah mengirimkan orang ini yang bersikap sombong seperti itu?"
Chusyu dan yang lainnya pun keluar dari dalam kereta kuda terbang. Begitu juga dengan Yunpei, dia pun turun dari atas kudanya untuk memberikan salam dan berkata, "Aku memberikan salam kepada Penatuamo dan Yang Mulia Putra Suci Taisu." Penatuamo dan Chusyu pun hanya mengangguk menerima salam dari Yunpei kepada mereka berdua. Sementara itu, para prajurit yang ada di sana merasa sangat terkejut saat mengetahui Putra Suci Taisu adalah seorang pemuda. Salah seorang dari mereka berkata, "Apakah pemuda tampan itu adalah putra suci dari wilayah tanah suci Taisu?" Temannya menjawab, "Ia terlihat sangat layak menjadi seorang pahlawan yang dilatih di wilayah tanah suci Taisu dan alam immortal, yang membuatnya memiliki pengaruh luar biasa di benua Tianqiong kita." Lalu Yunpei pun langsung mengajak Chusyu untuk ikut bersamanya dan berkata, "Yang Mulia Putra Suci, aku akan menunjukkan jalannya untukmu, jadi silahkan ikut bersamaku." Mendengar Yunpei yang hendak mengantar Chusyu, Yiyue pun merasa ada sesuatu yang aneh dan berkata di dalam hatinya, "Jadi dia hendak membawanya dari sini? Aku merasa seperti dia memiliki niat yang tidak baik." Karena hatinya merasa tidak tenang, Ziyue pun mencoba menahan Chusyu untuk tidak ikut bersama Yunpei dengan menarik baju di lengannya. Chusyu dan Jitaimei pun langsung melirik ke arah Ziyue yang tiba-tiba saja menarik baju Chusyu, sementara Ziyue kembali berkata di dalam hatinya, "Aku tidak boleh berpisah dengan Yang Mulia Putra Taisu di sini. Lagi pula, ia sebelumnya berkata kepadaku bahwa kami sekarang sudah menjadi teman baik." Tapi Chusyu malah pergi meninggalkan Ziyue dan mengikuti Yunpei yang akan mengantarnya, sehingga membuat dada Ziyue semakin terasa sesak karena dia merasa sesuatu yang buruk bisa saja terjadi di masa depan. Meskipun Ziyue ingin mengatakan kalau dia sebenarnya ingin pergi bersama Chusyu, tapi dia tidak bisa mengatakan semua itu dan kembali berkata di dalam hatinya, "Bukankah kita sudah menjadi teman baik dan sudah sepakat untuk pergi bersama?" Kemudian Ziyue sedikit terkejut karena tiba-tiba saja ada yang berkata kepadanya saat sedang melamun. Suara itu berkata, "Hei, gadis kecil, kau jangan gugup seperti itu." Rupanya yang berkata kepada Ziyue adalah Jitaimei. Dia kembali berkata, "Kau tidak perlu khawatir karena semua tindakan yang dilakukan oleh Chusyu pasti ada alasannya." Dan ceritanya pun bersambung. Waktu sakitu heulanya pemirsa, engke tepang deui di sanes kasempetan.